Kemudian cara pembobotan kan tadi macam-macam ya, ada yang pairwise itu juga bisa, tapi yang kali ini saya akan mengajarkan metode yang smart. Yang smart itu sistem pembobotan yang lain sama juga bisa menggunakan poll, bisa juga menggunakan kita sendiri yang membobotkan. Jadi caranya gimana? Pertama urutkan kriteria-kriteria yang ada. Jadi kayak tadi misalnya rasa, aroma, mana dulu gitu ya, misalnya rasa paling besar, kemudian kedua protein, misalnya ketiga tekstur, keempat aroma, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya gini, rasa itu 5 kali untuk misalnya kita lebih tinggi daripada aroma misalnya pembobotannya. Jadi misalnya aroma kita kasih nilai 10, maka rasa akan kita kasih nilai 50 ya. Saya ulang ya. Jadi kita bobotkan dulu nih, misalnya saya mau rankingkan rasa utama deh. Habis rasa utama kemudian aroma, kemudian protein, kemudian tekstur, kemudian penampilan. Nah, kemudian si penampilan ini misalnya penampilan misalnya sama rasa itu sama 5 kalinya deh, 5 kali penampilan sama dengan rasa. Jadi misalnya di sini kita kasih angka 10, maka di sini kita kasih angka 50. Kemudian aroma itu misalnya 4,5 kalinya penampilan. Maka jadi sama dengan aroma gitu ya. Maka ini 45. Protein misalnya kita kasih bobot 40 gitu ya. 4 kalinya penampilan. Tekstur 20 misalnya. Gitu ya. Nanti ini semua kita jumlah gitu ya. Ini kan 90, 100, 120, 165 ya. Nah totalnya kan 165. Jadi pembobotannya adalah 50, nanti rasa 50 bagi 165. Aroma berarti 45 dibagi 165. Protein 40 dibagi 165. Tekstur 20 dibagi 165. Penampilan 10 dibagi 165. Gitu cara pembobotannya ya. Itu yang dari smart. Jadi utamanya di sini dia bikin pembobotannya 1 sampai 100. Nah, nanti pembobotannya itu dikalikan dengan si normalisasi angkanya gitu ya. Nah, sebenarnya dari smart sendiri mengambilnya dari metode yang tadi simple additive weighting yang sama-sama digunakan oleh dalam buku De Garmo. Jadi dia simple, udah dapat bobotnya berapa, kemudian normalisasi skornya berapa, udah dikaliin aja gitu sama normalisasi skornya, kemudian dapat jumlahnya kan, jumlah yang terbesar itu adalah yang terbaik. Simple additive weighting. Jadi karena simple banget, jadi dia tinggal dikalikan aja seperti itu. Nah, ada lagi yang disebut dengan TOPSIS. Ini cukup terkenal juga metodenya, di mana setelah ini ada tambahan gitu ya, karena dia menentukan nilai preference yang berada di antara ideal positif sama negatif gitu. Ideal positif sama negatif yang preferensinya yang mana gitu. Nah setelah kita mengkalkulasi tadi normalize score dengan weight gitu ya, kemudian cari yang maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Nah kemudian setelah yang dikali ini, dikali anggapan Y gitu ya, sama dengan YIJ gitu ya. Nah ini yang maksimumnya adalah YI plus, yang ininya adalah YI min gitu. Nanti
YIJ dikurangi YI plus itu dikuadratkan. Itu akan menjadi dikuadratkan kemudian dijumlah semua per kriterianya gitu ya. Per kriterianya dijumlah semua. Nah, nanti kalian akan mendapatkan dan diakarkan dia dapat solution ideal positif. Dan kemudian kalau dikurangi yang YI min, kalian akan dapat negatifnya gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kalian dapat ini semua, kalian hitung gitu. V-nya berapa? Yaitu S min dibagi dengan S min plus S bintangnya, solution idealnya. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan angka alternatif mana yang, treatment mana yang terbaik. Oke, kita coba setelah ini.